Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang terkasih. Pada pagi hari ini, kita kembali mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas hari yang baru, yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami mohon Tuhan bersabda kepada kami, lewat firman yang akan kami dengar, agar dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan tuntun dan bimbing kami, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera dan memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, kita tahu Daniel adalah seorang hamba Tuhan. Dan dalam cerita Daniel, ia masuk ke dalam gua singa. Sejak anak sekolah minggu kita diajar cerita tentang Daniel, bagaimana awalnya, yakni ketika Raja Darius saat itu mengangkat wakil-wakil raja dan pejabat tinggi di negerinya, Daniel diangkat salah satu di antara mereka. Tapi ia melebihi dari semua teman-temannya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dalam kitab Daniel dicatat, ia 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Sementara mereka yang lain tidak berbuat sama sekali. Saudaraku yang kekasih, hal ini membuat iri dari kawan-kawan Daniel. Mereka memberitahu kepada Raja Darius agar Darius membuat larangan, membuat perintah agar Daniel tidak melakukan hal yang demikian. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya raja membuat perintah. Daniel dilarang untuk melakukan. Tapi Daniel tetap melakukan ibadahnya sebagaimana biasanya. Karena ia dirasa melanggar perintah raja. Maka Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang singa. Daniel dibawa ke dalam lubang singa, dan Darius berkata kepadanya, biarlah engkau dimakan singa ini. Lalu pintu gerbang kandang singa dikunci, dan Darius kembali ke istananya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku kasih? Pada pagi-pagi fajar, Raja Darius esoknya datang ke gua singa untuk melihat Daniel. Daniel dilihatnya tidak diganggu oleh singa. Tapi Daniel berkata kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu." Ini yang kita baca pada ayat yang ke-22. Dan Daniel berkata, "Allahku telah mengutus malaikat untuk menolongku di dalam tempat singa ini." Lalu Raja Darius membuka pintu. Lalu ia mengambil si Daniel dan membawa keluar. Dan Darius berkata, "Sungguh luar biasa." Lalu ia bersaksi, "Allah Daniel sungguh luar biasa." Bagaimana hal ini bisa terjadi, saudaraku? Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Bagaikan seorang yang membuat surat keputusan pengangkatan dengan orang lain. Ia akan berkata, "Aku akan mengangkat engkau dengan memperhatikan, melihat, menetapkan, dan memutuskan." Demikianlah gambaran Raja Darius. Pada saat itu,
Lalu ia membuat surat dalam segala bahasa, dalam berbagai suku bangsa kepada seluruh bumi. Isinya adalah orang harus takut kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang kekasih, Allahnya Daniel dalam teks kita ini adalah Allah pembebas. Ia adalah Allah penolong, ia adalah Allah penjaga, dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang kekal selama-lamanya. Ketika kita diberi Tuhan memasuki tahun baru, tahun 2021 ini, saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, sementara kita masih menghadapi pengaruh daripada COVID-19 pada saat ini. Tapi percayalah, ingatlah, kita harus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia pembebas, ia penolong, dan ia penjaga kita. Inilah yang disaksikan oleh Raja Darius kepada rakyat di negerinya. Demikian juga untuk kita, firman ini berkata, orang harus takut kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut dalam kitab Perjanjian Lama. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, ialah Allah kita yang menuntun, yang membebaskan, dan yang menolong kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, untuk kami tidak takut kepada hal-hal di dunia ini, karena Engkau penolong, Engkau berkuasa untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu menuntun kami, agar kami kuat, dimampukan menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nai bata hasoman mi lau makor jahon horjamu iado pangajamanmu sai patoru uhurmin nai bata hasoman min nai bata hasoman min. Nai bata hasoman min anggorap kon nai bata do seng tarbahen hobekaho sai torang do kami nai bata hasoman min nai bata hasoman min nai bata hasoman